Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Hari ini adakah yang tidak masuk? Ada siapa? Fafian ya. Fafian dan Citra. Kenapa Fafian? Sakit. Sakit sudah berapa hari tidak berangkat sekolah? 3 hari. Oh ya, sudah menanyakan kabarnya sekarang? Ya. Sudah. Jangan lupa nanti dijenguk ya. Berarti kalau ada teman kita yang sudah tidak bisa berangkat ke sekolah, kemudian alasannya karena sakit, maka kita sebagai teman-temannya harus memberikan perhatian kepada teman kita. Berarti ditanyakan kabarnya, jangan lupa juga dijenguk. Ya, oke. Baiklah, sebelum Bu Mara mulai untuk materi kita hari ini, Bu Mara mau mengingatkan kembali seputar kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati bersama ya. Jadi yang pertama, kita ketika pembelajaran harus menyiapkan ya buku dan alat tulis sesuai dengan mata pelajarannya. Oke, yang kedua, sebelum pembelajaran dimulai, paling tidak kelas harus dalam keadaan bersih atau siap untuk pembelajaran. Nah, pada materi di sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari apa? Garis dan sudut. Iya. Kemudian materi terakhir kita sudah mempelajari tentang kedudukan apa? Kedudukan sudut. Oke, yang pertama sudut sahabat ya. Kemudian sudut luar berseberangan. Yang keempat sudut dalam seimbang. Yang kelima sudut luar seimbang. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai melukis sudut istimewa. Jadi kalau kemarin kita sudah mengenal tentang sudut, hari ini kita akan mengetahui cara melukis sudut. Nah, sebelumnya Umara akan memberikan sedikit ilustrasi yang mungkin biasa kita lihat. Sebenarnya apa sih kegunaan kita nantinya ketika kita bisa melukiskan sebuah sudut? Apa gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Ini salah satunya. Ya, kita bisa mengukur ketinggian suatu gedung. Kemudian kita juga bisa mengukur ketinggian suatu pohon atau bahkan ketinggian suatu hewan yang sedang terbang. Karena tidak mungkin kita ikut terbang untuk mengukur ketinggiannya ya. Dia berada di mana kan tidak mungkin. Maka kita bisa melakukannya atau menghitung dengan cara sudut. Menghitung melalui besar sudutnya. Oke, di situ ada contoh sudut 60 derajat. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi setiap pembelajaran yang kita pelajari di sekolah itu tentu ada manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk melukis sudut nanti kita bisa menggunakan cara melukis sudut supaya mengetahui tinggi suatu bangunan atau suatu benda atau bahkan suatu pepohonan. Nah, hari ini rencana pembelajarannya Umara. Yang pertama ada tes diagnostik seperti biasa ya. Kita diawali dengan tes diagnostik untuk materi kita pada hari ini. Kemudian dilanjutkan diskusi kelompok. Lalu kita akan mengadakan window shopping dan dilanjutkan formatif saat pembelajaran dan diakhiri dengan formatif akhir pembelajaran. Nanti di formatif itu bisa kita ambil sebagai bentuk penilaian di pertemuan kita pada hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Umara akan membagikan soal tes diagnostik dahulu. Silakan disiapkan alat tulisnya. Dan untuk sementara bukunya bisa ditutup dahulu ya. Kita siapkan.
diagnostik kalian ditukar dengan teman sebangku. Jadi pastikan jangan ada yang memegang punya sendiri. Ya, semua memegang punya temannya. Sudah? Itu yang bertiga boleh ditukar sama yang belakang. Oke. Yang ini juga sudah? Kalau sudah, sekarang kita akan membahas dari soal diagnostik kita. Jadi nanti silakan dilihat ada 10 soal, disesuaikan sama kunci jawaban yang akan Bumara tanyakan setelah ini. Nah, ini adalah pembahasan dari hasil diagnostik kita. Silakan dilihat jawaban teman kalian, kemudian dihitung benarnya ada berapa, lalu tuliskan di kolom skor. Oke? Kemudian yang benar 5 sampai 7. 5 sampai 7. 5 sampai 7. Berikutnya yang benar 8 sampai 10. Silakan bisa dikumpulkan ke teman yang paling depan, diberikan estafet saja. Dari sudut yang pertama 22,5. Dia termasuk dengan sudut istimewa atau bukan? Bukan. Kemudian 30 Istimewa. 35 45 Istimewa. 60 Istimewa. 90 Istimewa. Berarti sekarang kalian sedikit banyak sudah mengetahui tentang perbedaan antara sudut istimewa dan sudut tidak istimewa. Sekarang Bumara akan membagi kelompok. Kelas ini akan menjadi beberapa kelompok. Nantinya akan dilakukan diskusi dan window shopping. Ya, window shoppingnya itu digunakan untuk presentasi hasil dari diskusi kalian. Pembagian kelompok Bumara ambil secara acak berdasarkan 3 kategori hasil dari tes diagnostik. Jadi ketika Bumara panggil silahkan diingat-ingat menjadi kelompok berapa, apakah 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, mohon untuk diingat-ingat. Kelompok 1 ada Kesha, Fajri, Fairuz, Mirza. Kelompok 2 ada Alicia, Bazi, Zura, Excel. Kelompok 5 Najmi, Konaa, Anggun, dan Ilham. Dan kelompok 7 Alisa, Malika, Sinta. Kelompok 8 Zahwa, Devdan, dan Ahda. Jadi dalam satu kelas sudah ada 8 kelompok. Silakan dipersiapkan alat tulisnya sebentar. Dipersiapkan alat tulisnya, nanti silakan berkelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Nanti langsung menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya. Kemudian nanti Bumara akan memberikan LKM atau lembar kerja murid. Silakan nanti lembar kerja tersebut didiskusikan bersama teman satu kelompoknya. Yang ketiga, tolong nanti dibagi pekerjaannya. Jadi dalam satu kelompok dipilih satu teman kamu yang nanti dijadikan sebagai tuan rumah untuk kegiatan window shopping. Dan sisa temannya nanti dia bertugas untuk berkunjung ke rumah temannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Akan Bumara hitung mundur ya. Silakan menempatkan sesuai dengan kelompoknya. 10, 9, 8, 2, 1.
ini kamu kasih titik, titik A atau titik B, kasih nama. Setelah itu baru kamu ambil lagi pakai busur yang sama tanpa mengurangi jari-jarinya. Nah, situ. Dua, disiapkan siapa yang akan menjaga rumah dan siapa yang akan berkunjung. Dua. Satu. Sudah ya? Coba ya. Coba Umara minta perhatiannya. Sesuai kesepakatan kita ya, ketika diskusi selesai, maka bisa diperhatikan ke depan kembali. Nah, sekarang adalah saatnya kita untuk window shopping atau berkunjung ke rumah teman kita. Nah, Umar akan membagikan. Jadi untuk rumah yang pertama berada di sini, rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, dan 7 serta 8. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini paham? Silakan yang menjadi penjaga rumah disiapkan, boleh langsung menempatkan diri sebentar. Nanti silakan lembar kerjanya ditempel menggunakan isolasi. Ya, kemarin sudah menyediakan isolasi. Jadi silakan ditempel antara soal dan lembar kerjanya. Selain penjaga rumah, masih tetap duduk di meja diskusi. Silakan Umar mempersilakan untuk menempatkan rumah masing-masing. Kelompok 5 sudah siap? Belum. Kelompok 6, 7 bisa ditempelkan? Baiklah. 8 rumah sudah siap untuk dikunjungi. Sekarang tugas para pengunjung untuk mengunjungi masing-masing rumah. Syarat pertama adalah pengunjung tidak boleh mengunjungi rumahnya sendiri. Syarat kedua, pengunjung rumah yang sudah dikunjungi oleh 3 orang tidak boleh dikunjungi lagi. Jadi maksimal setiap rumah harus dikunjungi 3 orang. Baik, sudah siap para pengunjung? Siap. Oke, dihitung sampai 3 ya. 1, 2. Baiklah, akan Umar kasih waktu sekitar 10 menit digunakan untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Ya, bagi para pengunjung silakan bisa dimulai presentasinya. Bikin kayak gini. Habis itu dari B juga harus melebihi B, terus bikin garis lambung. Umar akan kasih aba-aba. Sebelum kalian kembali ke meja diskusi, tolong perhatikan dulu. Hasil kerja kalian jangan dilepas. Biarkan tetap pada rumahnya masing-masing. Yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah ini silakan kembali ke meja diskusinya masing-masing guna untuk mempresentasikan hasil dari kunjungan kalian di rumah teman-teman kalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Umar hitung sampai 5 ya. 1, silakan kembali. 2, penjaga rumah termasuk kembali juga. 3, 4, 5,
Trigonometri. Ada di sini yang pernah mendengar kata trigonometri? Belum. Ya. Jadi trigonometri itu adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut. Jadi nanti selengkapnya kamu akan mengetahui ketika kamu sudah memasuki jenjang sekolah menengah atas. Untuk saat ini kita cukup mengetahui besar sudutnya. Ya. Kemudian di sini kita akan mengetahui apa saja yang kita butuhkan dan apa yang perlu kita lakukan untuk melukis sebuah sudut. Yang pertama tadi kita butuh jangka, kemudian ada busur, lalu ada pensil dan ini semua tadi sudah membawa semua ya, lengkap ya. Mantap, sip. Kemudian cara mengilustrasikannya adalah dengan membuat sketsa busur pada garis yang dibantu alat bantunya disebut jangka. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Tony? Buat sketsa nggak pakai jangka bisa nggak? Buat sketsa busurnya maksudnya? Tidak bisa ya anak-anak. Jadi ketika kita mau membuat sketsa busur itu wajib bukunya menggunakan jangka. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti silakan siapkan buku tugasnya. Kita akan latihan soal ya. Materi masih sama seputar melukis sudut. Nah, ini adalah contoh soal. Di sini silakan kamu bisa mengerjakan atau melukiskan sudut yang berbeda dari hasil diskusi tadi. Jadi lukislah sudut PIN yang besarnya 100 derajat, kemudian dengan langkah-langkah membagi sudut menjadi 2 sama besar, seperti langkah melukis sudut 30 derajat atau 45 derajat, dan lukislah sudut yang besarnya 50 derajat. Jadi dengan satu sudut yang besarnya 100 derajat dibagi sama besar menjadi masing-masing 50 derajat. Silakan jika ada yang kurang dipahami bisa tanyakan ya. Nanti silakan di rumah kamu bisa membuat sebuah rangkuman tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, rangkuman tersebut bebas bentuknya mau seperti apa, mau buku catatan boleh, dibuat video boleh, dibuat Canva boleh, atau PowerPoint. Silakan, Bu Mara kasih kebebasan untuk kalian memilih bentuk presentasi dari rangkuman kamu. Setelah itu, silakan dikumpulkan kembali ke tempat Bu Mara, boleh dikumpulkan langsung atau dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Sebelum Bu Mara tutup, ada yang mau ditanyakan seputar materi kita pada hari ini? Tidak. Nah, sebelumnya Bu Mara mau bertanya dulu, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran pada siang hari ini?
shopping. Karena window shopping. Nah, ada yang lain juga? Berarti pembelajaran kita pada hari ini bisa dijadikan sebagai motivasi kita untuk pembelajaran di kedepannya. Jika kamu menyukai kegiatan window shopping,